Ayuhal ikhwan, hari ini kita akan berbicara yang berkaitan dengan ilmu. Ini ada dua hikmah yang berkaitan dengan ilmu. Kenapa kita masuk bab ilmu? Karena kemarin kita sudah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan hawa nafsu dan ditutup dengan suluk. Jelas. Dan di dalam seseorang bersuluk, maka penting dia memahami yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Maka dia harus fokus dengan ilmu ini. Dia harus pilih-pilih pelajaran, pilih-pilih majelis. Karena apa yang bisa manfaat untuk diri dia, manfaat untuk kebaikan diri dia, baik hubungan dia dengan Allah, baik hubungan dia dengan manusia, maka ini yang dinamakan ilmu manfaat. Kalau tidak ada tiga itu, maka bagi orang suluk dia tinggalkan. Jelas. Ini untuk orang yang suluk. Dan untuk kita secara umum, bahwa kenapa kita duduk, kenapa kita belajar kitab hikam ini, semuanya ada di bab ilmu ini. Ya. Jadi apa tujuan kita belajar kitab hikam, kenapa kita harus belajar kitab hikam, itu semuanya ada pada bab ilmu ini. Jadi kalau kita sudah pahami bab ilmu, berarti kita sudah paham arah kenapa kita belajar kitab hikam. Ya. Kenapa sebabnya kita belajar hikam ini? Karena yang disebutkan dalam al-ilmu nafi' itu semuanya menyeluruh, ada semuanya dalam hikam. Jelas. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu dan Allah berikan kekuatan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Fadhal, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu nafi'u huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankasifu 'anil qalbi qinahu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang meluas di dalam dada sinar cahayanya dan membuka dari hati penutup hati. Ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang bagaimana membersihkan hati dan bagaimana menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji, bagaimana mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan ilmu mengenai tata cara beribadah kepada Allah dan beradab kepada Allah. Inilah ilmu yang sinar cahayanya meluas di dalam dada sehingga dada menjadi lapang. Ilmu yang bermanfaat ini juga membuka penutup hati sehingga hilanglah keraguan dan prasangka dari hati tersebut. Jelas ya? Ini intinya ilmu yang bermanfaat, ini ilmu-ilmu ini. Dan semuanya ada dalam kitab Al-Hikam. Terus. Muhammad bin Ali At-Tirmizi mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memancar cahayanya di dalam dada sehingga bisa membedakan perkara baik dan buruk. Kemudian yang baik dilaksanakan dan yang buruk ditinggalkan. Nabi Daud alaihi salam mengatakan, ilmu di dalam hati bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Junaid berkata, al-ilmu an ta'rif rabbaka wa la ta'duwa qadraka. Ilmu yang bermanfaat adalah engkau mengenal Tuhanmu dan engkau tidak melampaui kedudukan dirimu. Ya, kedudukan dirimu sebagai hamba. Nah, jangan melampau, melewati kedudukan kita sebagai seorang hamba. Terus. Imam Abdul Hasan As-Sajili berkata, man lam yatawal fi hadhihi al-ulum mata musirran 'ala al-kaba'ir wa huwa la ya'lamu. Orang yang tidak mendalami ilmu-ilmu ini maka ia mati dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa-dosa besar sedangkan ia tidak menyadarinya. Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi berkata, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang waktu, kebersihan hati, zuhud terhadap dunia, apa yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, takut kepada Allah dan berharap kepadanya, tentang bahaya-bahaya nafsu dan pembersihan jiwa. Inilah ilmu yang disebut sebagai cahaya yang dilempar oleh Allah di hati orang yang dia kehendaki, bukan ilmu lisan, ilmu maqal atau manqal.
Artinya orang itu tidak menyadari bahwa ia melakukan dosa-dosa besar yang berupa sifat-sifat tercela di dalam hati, seperti sombong, ujub, riya, karena tidak mendalami ilmu-ilmu tersebut, yaitu ilmu yang mengajarkan cara membersihkan hati dari sifat-sifat itu. Adapun ilmu-ilmu selain yang disebutkan di atas terkadang tidak dibutuhkan dan bahkan ada yang berbahaya bagi orang yang menekuninya. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semuanya. Beliau berkata, al-ilmun nafi' huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu. Ya. Ilmu yang bermanfaat, yang cahayanya meluas di dalam dada. Ya, yanbasitu fi sadri syu'a'uhu. Cahayanya meluas di dalam dada. Apa maksudnya? Yaitu membuat hati kita menjadi lapang. Hilang kesempitan hati. Ya, hati kita menjadi lapang. Ya. Wa yankashifa 'anil qalbi fina'uhu. Dan cahayanya juga membuka penutup hati. Keraguan-keraguan itu hilang dari hati kita. Yang ada jadinya keyakinan. Ayuhal akhwan, bahwa hidup yang akan kita jalani ini akan datang banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, karena hidup ini berjalan sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jelas. Banyak hal-hal yang kita tidak inginkan yang akan datang pada kita. Ya, kalau yang udah tua udah merasakan. Ya kan? Lebih banyak yang datang kepada kita hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena memang dunia tempat ujian. Ya. Dunia tempat ujian. Oleh karena itu, orang yang bisa menikmati kehidupan dunia ini, di dunia ini, orang yang mempunyai hati lapang. Orang yang sempit hatinya, dia tidak akan bisa menikmati kehidupan dunia ini. Hatinya sempit. Jelas. Jadi banyak sekali hal yang akan datang kepada kita, sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita siap. Lebih banyak yang tidak kita inginkan datang sama kita. Bukan yang kita inginkan. Bukan yang sesuai harapan kita. Maka yang terbaik, yaitu ketika mental kita kuat. Maka hadiah seorang orang tua kepada anak, dosa mikir makan apa, minum apa, kasih, buat mentalnya kuat, dia bisa jalani hidup. Nah, mental kuat itu yaitu hati lapang. Kalau hati sudah lapang, masalah besar jadi kecil. Masalah kecil tidak ada masalah. Kalau hatinya sempit, masalah kecil jadi besar. Masalah besar, dah hancur dunia. Benas. Orang hatinya lapang, mungkin dia tengok kawan lewat di depan dia, tidak negur dia paling mungkin dia tidak nengok. Hati dia lapang. Tapi hati sempit, dah rosak dah. Mentang-mentang lewat tak negur, hati sempit. Enggak seperti itu, orang hatinya sempit menyikapi segala sesuatu itu dengan prasangka. Negatif semuanya. Karena kesempitan hati. Tapi kalau hati lapang, mungkin lewat di depan muka dia masih berprasangka baik. Hatinya lapang, hatinya luas. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang cahayanya meluas di dalam dada. Sehingga hati ini menjadi lapang, menjadi luas. Tidak sempit hati ini. Macam lautan kata orang. Kita simpan apa batu, hilang, sudah selesai, tidak ada masalah. Hati yang luas. Dan ilmu itu juga membuka penutup hati, hilang keraguan-keraguan kita kepada Allah.
yang tumbuh keyakinan. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Al-ilmun nafi' alladhi umira bi talabihi. Ilmu yang bermanfaat itulah adalah ilmu yang kita diperintahkan untuk menuntutnya. Yang artinya ada ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat ini yang kita diperintahkan untuk menuntutnya sampai akhir hayat kita, tidak usah berhenti. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yang pertama, huwal ilmu allazi yahsulu bihi takhliyatul qalbi an uyubiha. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang hasil dari ilmu tersebut hilanglah penyakit-penyakit hati di hati kita. Karena ilmu tersebut penyakit-penyakit hati kita hilang. Ini yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu untuk membersihkan hati kita daripada kejahatan-kejahatan hati. Contohnya seperti al-ghaflah. Ghaflah itu lalai. Lalai kepada Allah itu merupakan penyakit hati. Nah, kalau kita lihat ghaflah ini sepele, tapi efeknya luar biasa. Kalau kita tengok al-ghaflah ini lalai ya biasa, bukan hal besar. Tapi efek dari ghaflah ini luar biasa. Kalau kita lihat nanti Imam Ibn Atha'illah di dalam bab taslim, menyerahkan segala urusan kepada Allah, beliau situ ada mengatakan al-ghafilu. Ya. Ini biar kita tahu gambaran dari penyakit-penyakit hati. Mungkin di antara riya besar bagi kita, sombong besar, tapi lalai ini kecil, tidak hal yang besar. Padahal efeknya besar. Ya. Imam Ibn Atha'illah mengatakan al-ghafilu, orang yang ghafil, orang yang lalai kepada Allah. Ya. Iza asbaha nadhara madza yaf'al. Kalau dia bangun dari tidurnya, ya, dia bangun dari tidurnya, dia memulai harinya, mulai paginya dengan mengatakan, apa yang akan aku lakukan hari ini? Apa yang akan aku perbuat hari ini? Tapi wal akil, orang yang berakal, orang yang tidak lalai, orang yang mengenal Allah, yanzuru madza yaf'alullahu bih. Kalau orang yang tidak lalai kepada Allah, orang mengingat Allah, dia mengatakan di pagi harinya, apa yang akan Allah perbuat kepadaku. Ya. Ya, kalau kita tengok ini biasa saja kan, tapi efeknya bahaya sekali. Ya. Ayuhal akhwan. Jadi bagaimana kondisi seseorang pada hari yang akan dia jalani di hari itu akan tampak saat dia bangun pagi. Apakah dia ingat kepada Allah atau lalai kepada Allah? Kalau dia di pagi hari dalam kondisi lalai kepada Allah, ya, memulai harinya dengan lalai kepada Allah, maka hari-hari itu akan terisi lalai kepada Allah. Ya. Apabila di pagi hari memulai harinya dengan ingat kepada Allah, maka apapun yang dia dapat pada hari itu, apapun yang terjadi pada hari itu, apapun yang dia hasilkan pada hari itu tidak melalaikannya dari Allah. Jelas ya? Jadi kalau orang memulai paginya dengan lalai, nanti apapun yang dia dapat di hari itu dia lalai kepada Allah. Apapun yang dihasilkan di hari itu dia lalai kepada Allah. Apapun yang terjadi di hari itu dia akan lalai kepada Allah. Ya. Jika dia memulai di hari itu dengan lalai,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ghafilu wal jahilu fillah. Orang yang lalai yaitu orang yang jahil dengan Allah, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak tahu tentang Allah, orang yang tidak mengerti tentang Allah. Iza asbaha, orang yang lalai ini, kalau dia bangun pagi, lalu dia mengatakan, madza yaf'alu binafsih. Ya. Ia berpikir, ia merenung, apa yang bisa saya lakukan pada hari ini? Apa yang saya bisa perbuat pada hari ini? Ini umumnya kita kan mengatakan ini kan, kita merancang. Lalu fayudabbiru syu'unahu wa hawaijahu. Kemudian dia merancang perkara-perkara yang akan dia lakukan. Ia merancang hajat yang akan dia perlukan. Kemana dia akan pergi, ke apa yang akan dia kerjakan, menemui siapa dia pada hari itu. Ini orang yang lalai kepada Allah, dia merancang langsung. Apa yang akan aku perbuat hari ini? Fa iza wajada muwafaqatan li tadbiri fariha bi nafsi. Andaikan dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia rancang, sesuai dengan apa yang dia rencanakan, dia akan gembira. Dia akan gembira dengan dirinya. Dia akan senang dengan dirinya. Lalu dia mengatakan, ini hasil kerjaku, ini hasil kerja kerasku, ini hasil rancanganku, ini hasil rencanaku. Ya, dia akan mengatakan seperti itu. Kalaupun dia mengucapkan alhamdulillah, hanya formalitas saja. Ya. Ketika dia mulai paginya, dia lalai kepada Allah, apapun yang akan dia hasilkan, dia akan dalam kondisi lalai kepada Allah. Ya. Ketika dia merencanakan sesuatu dalam kondisi lalai kepada Allah, ketika rencananya berhasil, dia akan lalai kepada Allah, yang akan dia ingat kebesaran dia, bukan kebesaran Allah. Dia akan memuji diri dia, bukan memuji Allah. Nah. Dan dia akan menggunakan apa hasil dari kerja kerasnya itu, andaikan uang, untuk kepentingan dirinya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, berapapun jumlahnya tidak ada masalah bagi dia. Kalau untuk kepentingan dirinya, untuk memuaskan nafsunya, dia akan mengeluarkannya. Dia akan menggunakannya, dia tidak ada permasalahan. Andaikan 10 juta, 20 juta, tidak ada masalah. Nah, tapi jika uang itu untuk Allah, nah, itu sudah beda, bernilai uang itu. Jelas. Kalau untuk dirinya, uang itu tidak ada nilainya. Beli baju 10 juta, atau beli mobil 100 juta, 200 juta, karena dia merasa saya yang kerja, saya yang cari duit, saya nyenangkan. Dia tidak melibatkan Allah. Ketika yang berkaitan dengan perintah Allah, dia akan menganggap duit itu jadi besar. 50.000 jadi besar. Ya? Sedekah, membantu orang lain, membantu yang wajib kita bantu, uang itu jadi nilainya berharga sekali. Nah, 10.000 besar. Ya kan? Tapi untuk diri dia, untuk nafsu dia, itu kecil. Nah. Maka orang ini akan berat sekali mengeluarkan. Akan berat sekali mengeluarkan uang tersebut. Nilainya sudah tinggi. Sebab dia merasa ini hasil jeripayah dia. Hasil rancangan dia. Hasil kerja keras dia. Jelas? Nah. Jikalau kita ingatkan orang ini, kita ingatkan ente sedekah, duit ente banyak. Kita ingatkan orang ini untuk agar mengeluarkan, dia mengatakan apa? Ini uang saya yang nyari. Terserah saya lah mau melakukannya. Dengan uang ini keringat saya, jeripayah saya, terserah saya. Ini orang-orang yang jahil anillah, orang yang lalai, orang tidak mengenal Allah. Ya. Faiza wajada khilafuhu. Ini kalau dia dapat hal yang menyenangkan. Dia sikapnya seperti itu, lalai kepada Allah. Ya. Kalau dia dapat
yang bertentangan. Dapat sesuatu yang tidak sesuai rancangan dia. Dapat sesuatu yang tidak sesuai rencananya dia. Apa yang terjadi dengan orang ini? Ghadiba wa sakhita wa hazina. Dia marah. Ya, dia marah, kecewa. Ya, dia marah, kecewa, dia sedih, stres. Bahkan dia akan menyalahkan orang lain. Ini karena orang ini, karena dia, bahkan yang lebih berbahaya lagi, dia akan menyalahkan Allah. Lalu dia tinggalkan solat karena kecewa, gini, anak udah gini, tak ada agak ibadah, ditinggalkan Allah. Nah, ya. Ini orang-orang yang jahil dengan Allah. Orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan rencananya, mengandalkan rancangannya. Maka orang seperti ini fala jarama izastahaq anistahaqqa tarda wal bu'da minallahi ta'ala. Orang ini layak diusir, layak dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita gini aja, ada orang dia kalau dapat untung yang ditengok diri dia. Oh, ini karena anak pintar. Gitu ada salah, kita disalahkan. Gimana gitu orang seperti ini? Udah istilah tendang 12 pas dan tak ada guna gitu. Ya. Nah, seperti inilah orang yang dijauhkan oleh Allah. Ya kan? Ketika dapat nikmat, dia mengatakan ini usaha keras dia, jerih payah dia, keringat dia. Ketika gagal, Allah disalahkannya. Dapat nikmat, dia tidak bersyukur kepada Allah, yang dipandang ini usaha kerja keras dia, kekuatan dia. Gitu gagal, Allah disalahkan. Maka orang ini layak, istilahnya fala jarama anistahaqqa tarda wal bu'da minallah. Pasti orang ini layak diusir, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menyebabkan mengapa kita malas ibadah, lalai dalam ibadah, mengapa kita tidak khusyuk beribadah, karena kita memulai pagi kita dengan lalai. Ya. Dan yang kedua, orang yang lalai akan lalai semua atas nikmat Allah, anugerah Allah, semuanya dia akan lalai di hari itu. Dan kita sebab kita tidak bisa hadir dalam salat kita karena kita layak memang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal aqil. Ya. Adapun orang yang berakal. Tadi kan orang yang al-ghafil. Orang yang lalai kepada Allah. Nah, ammal aqil, orang yang berakal di sini orang yang mengenal Allah, iza asbaha yanzuru madza yaf'alullah. Kalau dia bangun pagi, dia mengatakan apa? Apa yang akan Allah perbuat kepadaku. Kata-kata kan sepele aja. Nah, tapi yang pertama, apa yang akan aku perbuat hari ini? Murni dia mengandalkan diri dia, melalaikan diri dia dari Allah. Sehingga apa yang didapat lalai semua. Dapat rezeki digunakan untuk lalai kepada Allah. Ya. Tapi orang yang berakal ketika dia mendapat, dia bangun pagi hari, dia mengatakan apa yang akan Allah perbuat untukku. Ya. Ini orang-orang yang betul-betul mengenal Allah. Faiza sadafa minallahi nikmatan. Orang ini kalau dia mendapatkan nikmah, yaitu sesuatu yang tidak dia inginkan, sesuatu yang tidak dia harapkan, bala atau musibah yang datang kepada dia, dia sabar wa radiya wa hassana dhan. Dia sabar, dia ridha, dia berprasangka baik kepada Allah. Karena dia sudah nyandarkan kepada Allah. Ya, maka dia merasa ini yang terjadi adalah ketetapan Allah. Dan dia yakin apa yang Allah tetapkan adalah baik untuk dia. Dia sabar, dia ridha, dia berprasangka baik kepada Allah. Tapi orang yang lalai kepada Allah, dari awal dia hanya mengandalkan kekuatan dia, ketika gagal ngamuk dia.
Ngapa pula jadi gini? Udah rancang bagus-bagus nih. Ini pasti sebab dia nih. Ini karena dia nih. Pasti nyalakan sana, nyalakan sini. Akhirnya Allah pun disalahkan. Tapi orang yang memulai harinya dengan ingat kepada Allah dan bersandar kepada Allah, berserah kepada Allah, ketika datang kepada dia nikmatan, sesuatu yang dia tidak inginkan, sesuatu yang tidak dia harapkan, di luar rencananya dia akan sabar karena dia tahu ini datang dari Allah. Waradiyah, kan dia akan ridha dan dia tetap prasangka kepada Allah karena dia yakin ini semuanya dari Allah yang menetapkan. Apa yang Allah tetapkan baik. Ketetapan Allah bersumber dari kasih sayangnya kepada kita. Nah, sepele kan biasanya kan? Bangun kita biasa bangun pagi, apa mau saya kerjakan hari ini? Udah, gitu dapat. Ini kerja kerasana nih. Ini jerih payah ana. Gitu diingatkan sedekah lah. Apa urusan ini duit-duit ana? Ana yang cari setengah mati. Nah, kalau udah dapat musibah, bawa meraung, nangis, nyalahkan orang lain, Allah pun disalahkan. Dapat nikmat Allah dilupakannya, dapat musibah Allah disalahkannya. Maka orang ini layak diusir dari Allah, dari sisi Allah. Jelas? Ya? Tapi orang yang ingat kepada Allah, dia memulai paginya, buka matanya, apa yang akan Allah perbuat untukku. Ketika datang kepada orang tersebut nikmah, sesuatu yang dia tidak inginkan, sesuatu yang tidak diharapkan, dia akan sabar. Karena ini dia yakin dari Allah, ini ketetapan Allah. Dia ridha, karena ini ketetapan Allah. Dan dia prasangka baik kepada Allah. Karena tidak mungkin Allah memberikan satu hal yang buruk. Seperti yang Anda jelaskan, mustahil. Seperti yang pernah saya jelaskan. Kalau kita menganggap orang tua kita saja yang sayang sama kita, mustahil dia melakukan sesuatu yang buruk. Pasti tujuan orang tua itu adalah untuk kebaikan kita. Ya. Padahal orang tua ini, laki-laki ini, hanya modal sperma aja untuk anak. Atau perempuan hanya mengandung 9 bulan. Sampai punya kasih sayang seperti itu, tidak mungkin, mustahil dia melakukan keburukan. Apalagi Allah yang menciptakan kita, lebih mustahil lagi. Kalau orang tua kita yang hanya melahirkan, atau bapak kita yang hanya sperma saja, kita menganggap tidak mungkin orang tua kita melakukan sesuatu yang buruk karena kasih sayangnya kepada kita. Nah, apalagi kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah yang menciptakan kita. Maka kasih sayangnya tidak bisa kita bayangkan. Tak bisa kita bayangkan sama sekali kasih sayang Allah. Kalau kita tengok orang tua aja, tahan dia jadi kepala, tak makan untuk anaknya. Kadang dia tahan, tak tidur untuk anaknya. Kasih sayang kita tengok itu hanya kecil. Kasih sayang Allah tak bisa kita bayangkan. Ini kasih sayang pencipta kepada yang diciptakan. Kalau itu kasih sayang yang melahirkan. Tapi ini lebih besar, kasih sayang yang menciptakan. Maka sangat mustahil dan tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu yang buruk sama kita. Sama seperti kita ungkapkan, tidak mungkin orang tua kita mau membuat sesuatu yang buruk mencelakakan kita. Jelas. Ini orang yang mengenal Allah. Dia bangun di pagi hari, lalu dia mengatakan, apa yang akan Allah tetapkan kepadaku? Dia dapat kesusahan sesuai yang tidak dapat sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia sabar, dia ridha, dan dia berprasangka baik kepada Allah. Wa iza sadafa ni'matan. Apabila orang ini dapat kenikmatan, dia dapat sesuai yang dia inginkan, sesuai yang dia rencanakan, sesuai yang dia rancang. Nah, apa yang terjadi dengan orang ini? Syakarah. Ya. Dia akan bersyukur kepada Allah.
Karena orang ini orang-orang muqarrabun, orang yang didekatkan Allah. Maka dia 3 hal yang dikatakan ulama tentang syukur. Orang ini kalau dia dapat kenikmatan, dia akan bersyukur. Dia akan mengatakan al-qaul. Syukur itu terdiri dari 3. Yang pertama al-qaul. Dia mengatakan alhamdulillah. Mulutnya langsung terucap alhamdulillah. Dia tidak mengingat, dia tidak memandang diri, oh ini karena kesuksesan saya, ini karena kepandaian saya, tidak. Dia langsung ketika dapat sesuai yang diharapkan, alhamdulillah. Dia langsung ingat kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah. Wal i'tiraf bi annaha minallah, dan dia mengakui bahwa kenikmatan ini dari Allah. Dia mengatakan ucapan lidahnya alhamdulillah, dan dia i'tiraf di hatinya mengakui bahwa ini yang datang adalah dari Allah, bukan karena kepandaianku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kerja kerasku. Ini adalah dari Allah. Kemudian yang ketiga, wasarfuha fi ta'atillah. Dia akan menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Orang yang ketiga ini, kalau untuk pribadi dia tidak begitu penting. Kalau untuk di jalan Allah, dia berani keluar. Kecil duit yang dinilainya. Duit itu kecil nilainya apabila untuk di jalan Allah. Karena dia tahu ini dari Allah, dia akan menggunakan untuk taat kepada Allah. Berbeda dengan orang yang lalai. Orang yang lalai gitu untuk diri dia, duit tidak ada nilainya. Tapi untuk jalan Allah, berat. 1,000, 2,000 tu berat. Kalau dikocek kata orang, ada duit 50 sama 100, apa yang dikeluarkan? Ada, tutup kocek, tak ada duit kecil. Tak ada duit kecil. Tutup pepet, tak ada duit kecil. Besar. Tapi untuk dia, untuk menang syahwat dia, 10 juta, 100 juta, tak ada. Kalau ditegur orang, ini duit, anak usaha, pantas anak senang-senang ya. Tapi orang yang ingat kepada Allah, bukan orang yang lalai kepada Allah, orang yang berakal, dia ketika untuk pribadi dia hitung-hitung. Tapi ketika untuk di jalan Allah, dia berani. Seperti Sayyidina Abu Bakar, seluruh dikasih Rasulullah. Tak mandang diri dah. Semua dikasih. Tak ada nilai duit tu. Untuk jalan Allah, tak ada nilainya. Kalau untuk diri dia dihitung, kenapa dia menghitung? Nanti akan dipertanggungjawabkan jawaban di hadapan Allah. Tapi untuk taat, tak ada nilai duit tu. Terbalik. Karena orang ini memulai di awal dengan ingat kepada Allah, maka ketika dia mendapatkan sesuatu, dia mengatakan ini dari Allah. Ketika dia sudah meyakini ini dari Allah, maka ketika untuk jalan Allah itu ringan. Tapi ketika orang itu memulai dengan lalai kepada Allah, maka dia menganggap ini adalah dari dia, kekuatan dia, kemampuan dia, kerja keras dia, rancangan dia. Maka ketika untuk selain dia, berat dia. Untuk dia tidak. Karena dia menganggap dari dia. Kalau yang pertama menganggap itu dari Allah. Ketika untuk jalan Allah ringan. Kalau yang ini yang lalai, dia menganggap dari dia. Untuk kepentingan dia ringan. Untuk jalan Allah menjadi berat. Jelas? Ya. Ini salah satu penyakit hati yang namanya ghaflah, lalai. Nampaknya sepele, efeknya besar. Ini penyakit hati. Nampaknya biasa saja kan. Ini umumnya kita memang. Apa besok mau rencana mau ke mana, mau jalan ke mana ya? Kerja apa ya? Nampaknya sepele, tapi mempunyai efek besar. Ketika kita mengandalkan diri kita, maka semua kita akan menganggap itu dari kita. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan an-nas fil kasbi thalatha maratib, bahwa manusia itu dalam berusaha ada 3 macam. Manusia itu kalau dalam berusaha ada 3 macam. Wa minhum man yara rizqa minal kasbi. Ada sebagian manusia menganggap
bahawa itu rezeki adalah dari usahanya. Ini duit aku dapat karena berusaha. Ini duit aku peroleh karena berusaha. Kalau tidak usaha, tidak mungkin dapat duit. Ini adalah keyakinan orang kafir. Jelas ya? I'tikadnya keyakinan orang kafir. Orang ini tidak tahu dengan Allah. Ya, orang Muslim pun banyak i'tikad ini. Yang kedua, wa minhum man yara rizqa minallah wa minal kasbi. Ada juga orang yang berkeyakinan bahwa duit ini yang ku dapat ini memang dari Allah, tapi aku juga berusaha. Ya. Jika tidak berusaha, tidak dapat duit. Benar ini dari Allah, kata dia. Tapi kau tidak berusaha, tidak mungkin dapat duit. Ya. Ini apa keyakinan orang-orang musyrik. Ya. Benar, kata dia, duit dari Allah. Coba kau tidak berusaha, duit datang dari mana? Dia menyekutukan Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa ngasih duit kita tanpa usaha. Nah, kita ini semuanya merasakan rezeki dari Allah, yang usaha ataupun tidak usaha semua kita merasakan. Seperti apa? Dulu dalam perut mak kita, ada kita kerja dapat makan. Selesai setelah dilahirkan, kaki tidak kuat melangkah, tangan tidak kuat. Ada usaha ke? Makan datang, baju dipakaikan, ini rezeki tanpa usaha. Lalu setelah kita kuat, kaki kita kuat, lalu kita mengatakan tidak bisa rezeki tanpa usaha. Lalu kemana kita dulu makan tidak usaha itu? Waktu kita tidak bisa melangkah, tidak bisa pakai baju, makan, usaha rezeki itu tetap datang kepada kita. Lalu setelah semuanya anggota kita kuat, tangan kita kuat, kaki kita kuat, akal kita sudah bagus berpikir, lalu kita mengatakan rezeki itu tidak bisa tanpa usaha. Jelas. Ini keyakinan orang-orang musyrik. Yang ketiga adalah keyakinan orang mukmin. Yang ketiga ini adalah keyakinan orang mukmin. Ini kalau golongan yang kedua ini, kalau dia dapat rezeki, dia bukan memandang Allah, akan dipandang dirinya. Walaupun ia tahu betul rezeki dari Allah, tapi dengan usaha, dia akan lalai, dia akan memandang kekuatan dia, kemampuan dia. Nah, tidak bisa. Orang yang kedua ini akan dalam posisi al-ghafil. Dia akan mengatakan pagi apa yang akan aku rencanakan, apa yang akan aku perbuat. Nah, golongan yang ketiga ini yang bisa menjadi orang yang akil. Golongan yang ketiga ini dia memandang bahwa rezeki itu betul dari Allah. Dan usaha itu sebab. Ada rezeki itu dari Allah. Dan usaha itu sebab. Wa anna Allah yaqdiru an ya'tiyahu rizqa bila sabab. Dan Allah mampu mendatangkan rezeki tanpa sebab. Jelas ya? Ini orang mukmin. Dia meyakini bahwa rezeki itu adalah dari Allah. Dan berusaha itu sebab mendapatkan rezeki. Dan dia berkeyakinan bahwa Allah mampu mendatangkan rezeki tanpa sebab. Ini orang yang mukmin. Beda kan? Kalau yang pertama yakin tak bisa usaha. Atau yang kedua, betul dari Allah. Tapi kalau usaha tak mungkin dapat rezeki. Kalau yang ketiga ini, dia meyakini ini dari Allah dan dia percaya dengan usaha. Usaha ini sebab mendapatkan rezeki. Tapi dia berkeyakinan bahwa Allah mampu mendatangkan rezeki tanpa sebab. Orang yang ketiga ini, dia akan ingat kepada Allah ketika dia bangun pagi, dia akan berserah kepada Allah dahulu. Kalau yang pertama, yang kedua, bangun pagi yang dipikir apa mau dikerjakan. Gitu dapat duit belagak. Gitu dapat kaya, Allah ditinggalkan. Masjid ditinggalkan, majlis ditinggalkan. Lalai langsung. Karena dia memandang dari dia. Tapi golongan ketiga ini yang pertama dia ingat apa yang akan Allah perbuat kepadaku. Lalu dia merancang. Kan? Ketika dia mendapatkan ini dari Allah.
Dapat kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Dia meyakini ini dari Allah. Kemudian dia gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Orang yang lalai, dia akan lalai dengan kenikmatan itu. Nah, ini umumnya kita. Jelas ya? Kita di posisi ini. Umumnya 2, 1, 2. Ayuhal akhwan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, biasa doa di pagi hari, Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darran wala naf'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memasuki pagi ini dalam keadaan tidak kuasa mendatangkan kemudaratan dan kemanfaatan kepada diriku. Aku bangun pagi ini, aku tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudarat kepadaku. Ini doa Nabi kau pagi hari. Wala mauta, wala hayata, wala nusyura. Aku juga tidak menguasai kematian, kehidupan maupun kebangkitan. Bahwa matiku, hidupku ini milikmu. Aku tidak kuasa pada hidupku, mati. Walan astati'a an akhudha illa ma a'taitani. Ya Allah katanya, dan hamba tidak mampu mengambil kebaikan, mengambil kecuali yang engkau berikan. Ya. Kalau sesuatu yang bukan engkau tetapkan, aku tidak akan mampu mengambilnya. Apa yang saya dapat ini adalah yang engkau berikan. Walan attaqiya illa ma waqaitani. Dan aku tidak mampu membentengi diri, menjaga diri kecuali engkau melindungiku. Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, berikanlah aku taufik, kekuatan untuk melakukan apa-apa yang engkau cintai dan apa-apa yang engkau ridai. Minal qawli wal amali fil afiyah. Baik berupa ucapan maupun perbuatan dalam keadaan sehat wal afiat. Ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai pagi. Ketika malam bangun pagi, beliau berserah kepada Allah. Saya tidak bisa datangkan kemanfaatan, hidup mati saya adalah milikmu ya Allah. Apapun hal yang baik, saya tidak bisa mencapai kecuali yang Kau tentukan. Ketika kita mampu membaca doa ini dan kita tahu dan memahami doa ini, kita sudah akan memulai dengan berserah kepada Allah. Kita memulai dengan berserah kepada Allah, kita baca dan kita fahami doa tersebut. Kalau kita berserah, maka ketika keluar rumah doanya apa? Kita mau pergi kerja. Apa? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah wala haula, menyadar kita pergi kerja ini serah sama Allah. Kau dapat itu ketentuan Allah. Kau tidak dapat berarti bukan rezeki gitu. Jelas. Berserah dulu. Berserah dulu kepada Allah sehingga nanti apapun yang terjadi kepada kita, kita merasakan itu dari Allah. Tapi ketika kita lalai, kita akan merasakan apa yang terjadi itu dari diri kita. Keras. Ini yang dinamakan ghafil, orang yang lalai. Ini merupakan penyakit hati. Nampaknya sepele, efeknya besar. Apa lagi sombong? Apa lagi riya? Keras. Nah, inilah ilmu yang bermanfaat. Nanti kita lanjutkan minggu depan, bawa kertasnya. Kita lanjutkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa-apa saja ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang kita tuntut sampai kita mati. Sampai ajal jemput kita mati, bawa berhenti. Jangan merasa sudah belajar ini, sudah selesai, dah cukup. Tak. Ilmu yang bermanfaat ini dituntut dari mulai buayan sampai ke lahat. Kita habiskan umur kita untuk nuntut ini. Jelas? Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.